صلى الله عليه وسلم وعلى مقامه النبي وقامه ونفعنا به بعلومه وبركاته وشهد إليه له الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin, salat maghrib Masjid Agung Baitul Ghafur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam Jumat kita masuk di dalam kajian tentang yaitu fikih berkaitan dengan muqaranah perbandingan mazhab. Malam ini kita akan kaji tentang hal yang berkaitan dalam bulan di dalamnya kita berada yaitu bulan Zulqaidah. Nah, kita sekarang sudah masuk tanggal berapa Zulqaidah? Berapa Zulqaidah sekarang? Ada 20, 21. Berapa Zulqaidah sekarang? 21 Zulqaidah. Berarti kurang lebih kalau kita hitung 30 hari, kurang lebih 9 hari lagi. Kalau kita genapkan Zulqaidah itu 30, tapi ada kemungkinan bukan 30, mungkin 29. Pak, jadi antara bulan Islam itu cuma 2 kalau bukan genap ganjil. Kalau bukan 29, 30. Enggak ada 28, enggak ada 31. Itu perbedaan antara bulan Qamariyah dengan bulan Syamsiyah. Ya, kalau dalam bulan Islam kalau bukan 29, 30. Dan jadi kalau seandainya kita ambil yang banyak 30 hari, berarti kita tinggal sisa waktu 9 hari dalam bulan Zulqaidah plus tambah dengan bulan Zulhijjah. Tambah bulan Zulhijjah hari raya tanggal 10. Berarti kalau tambah dengan 10 berarti kita tinggal tambah 9, berarti sisa 19 hari. Berarti tinggal waktu 19 hari bagi mereka yang masih punya rezeki, yang belum sempat beli hewan korban, masih bisa ada waktu, masih bisa ada kesempatan untuk mengumpulkan uang untuk membeli hewan korban. Masih ada waktu kita 19 hari untuk mempersiapkan uang kita untuk membeli hewan korban. Nah, jadi kemudian nanti akan dijelaskan bagaimana kalau hewan korban itu kita hutang. Kalau kita beli hewan korban tetapi kita hutang, tapi kita niat berkorban, boleh tidak? Nanti kita lihat ada hukumnya juga. Ternyata membeli hewan korban di sini haram juga hukumnya ada, makruh juga hukumnya ada, sunnah juga hukumnya ada. Yang jelas tidak ada wajib, karena tidak ada hukum korban di sini hukumnya wajib. Tapi ternyata ada juga ketika kita gali, ada juga korban hukumnya wajib. Kapan? Nanti dijelaskan. Tapi kalau kita bongkar sekarang boleh juga, termasuk dalamnya nazar. Ya, hukum asal korban adalah sunnah muakkad. Tapi kalau seandainya orang itu bernazar, jatuh dia menjadi wajib. Maka orang yang berkorban kemudian dia bernazar untuk berkorban, maka di sini jatuh korbannya wajib. Bagaimana hukum memakan hewan nazar? Korban yang dinazarkan haram hukumnya dimakan. Jadi kalau ada orang berkorban tapi nazar, haram dia makan. Kita ambil tanduknya untuk kita jual, haram hukumnya. Ambil kulitnya, haram hukumnya. Ambil dagingnya, haram. Tulang pun haram. Karena nazar itu tidak boleh diambil oleh orang yang bernazar. Nah, jadi ini hukum sunnah muakkad bisa berubah menjadi wajib ketika kapan? Ketika dia bernazar. Nah, kemudian kita lihat juga, kalau ada orang dia berkorban sementara dia mudarat, makan tidak bisa, memberi makan kepada anak dan istri juga tidak bisa, tapi dia paksa juga untuk berkorban, maka hukumnya jatuh ke haram berkorban. Jatuh haram hukumnya. Korban hukumnya apa? Sunnah, bukan sunnah biasa, muakkad. Artinya apa bedanya dengan sunnah saja? Kalau sunnah saja kadang Nabi tinggalkan, lebih banyak ditinggalkan oleh Nabi. Tapi kalau sunnah muakkad lebih banyak dikerjakan daripada banyak ditinggalkan. Artinya apa? Setiap tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hampir beliau tidak pernah meninggalkan berkorban. Jadi tiap tahun Nabi itu tidak pernah meninggalkan korban. Sedikit, jarang sekali Nabi tidak berkorban.
Tapi ada sebagian yang mengatakan dalam pendapat yang saya baca dalam kitab, ternyata hukum berkorban ini bagi umatnya adalah sunnah, tapi bagi Nabi wajib. Hukum berkorban ini di dalam bagi umat Nabi Muhammad hukumnya sunnah muakkad, tetapi bagi beliau sendiri hukumnya wajib. Tapi ini selisih pendapat di dalamnya oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak, sama saja. Bagi umatnya sunnah muakkad, bagi Nabi juga sunnah muakkad. Tapi dalam pendapat yang lain mengatakan wajib bagi Nabi untuk berkorban. Tapi apapun ceritanya, kita kembali kepada umat. Umat ini bagaimana hukumnya? Sunnah muakkad. Kalau seandainya di hari ketika dia masuk di Idul Adha, dia mampu untuk menafkahi anaknya, menafkahi istrinya, dan dia punya kelebihan rezeki untuk membeli hewan korban, sunnah muakkad dia untuk berkorban. Dah. Jadi itu hukum sunnah muakkad. Dah. Kemudian hukum haram bagaimana? Tadi sudah jelaskan. Hukum haram kapan? Ketika dia berkorban pada hari raya Idul Adha, anaknya kelaparan karena dia bela-belain untuk beli hewan korban. Anaknya kelaparan, istrinya kelaparan, dirinya juga kelaparan, tapi dia pergi beli hewan korban. Tapi hewan korban, orang sudah beli hewan korban itu kan berarti tidak kelaparan. Tidak masuk akal logika kan? Nah. Jadi hukumnya di sini dikatakan, kalau orang itu fakir pada hari raya Idul Adha, bisa jadi kemarin dia kaya, tiba-tiba pada hari raya Idul Adha bangkrut. Dia paksa juga untuk menyembelih karena udah kebiasaan, jatuh hukumnya haram di situ. Jadi Allah Ta'ala tidaklah membebankan orang melainkan sesuatu yang sudah menjadi kemampuannya. Kalau dia tidak mampu dan dia paksakan memudaratkan dirinya, maka jatuh hukum berkorban di sini haram hukumnya. Dah. Tapi lihat juga kondisi. Andai kata orang itu dia berhutang pada waktu hari raya Idul Adha untuk membeli kambing, tapi hutang. Lihat juga kondisinya. Ada orang yang berhutang tapi kaya dia, tapi berhutang. Ini tidak masalah. Ya, dia punya mobil Pajero. Tapi waktu hari raya Idul Adha hutang kambing, itu korban hutang kambing dia. Sanggup dia beli Pajero, tapi untuk beli kambing dia hutang. Tapi kenapa dia berhutang? Mungkin dia baru transfer uang 100 juta untuk belanja, jadi kosong kas. Ya, rekening kosong. Besok hari raya Idul Adha, terpaksalah dia bilang sama kawannya yang punya kambing, yang jualan kambing, "Bang, nyo kambing kujok peng 500 ribu lego, tu singo wate le raya haji, nampeng lo untuk kujok cash." Nah, sisa 2 juta. Misalkan kambing 2,5 juta, dia panjang 500 ribu. Jadi yang 2 juta ini nanti dia bayar sesudah hari raya Idul Adha. Maka hutang di sini tidak problem, tidak ada masalah. Kenapa? Karena kemampuan dia ada. Memang mungkin kas rekeningnya kebetulan. Syukran, jazakallah. Enggak bisa mati. Ya udah nantilah. Dan Allahu a'lam saja. Dah. Tapi kalau ada orang berhutang, kemudian dia tidak mampu untuk menutupinya, dia hutang sana sini untuk beli kambing. Dia hutang ke tetangga A, tetangga B, tetangga C. Satu orang dia hutang 200 ribu. Berapa orang dia berhutang? Kemudian dia beli kambing untuk supaya dia bisa mendapatkan keutamaan berkorban. Itu memudaratkan dirinya, menyusahkan dirinya. Jadi orang yang berkorban harus juga melihat hukum. Beda kalau andai kata orang fakir nih, ini orang fakir, kita bicara orang fakir, bukan orang miskin. Kita bicara orang fakir. Orang fakir dengan miskin apa bedanya? Orang fakir tuh dia cari uang, kebutuhan makan 3 kali sehari semalam, tapi yang punya dapat uang cuma bisa untuk beli 1 kali makan dalam sehari semalam. Itu fakir tuh. Atau 2 kali makan dalam sehari semalam. Semestinya dia makan 3 kali sehari semalam, tapi yang dia mampu untuk mencari uang hanya untuk makan 2 kali sehari semalam. Fakir tuh. Fakir itu berarti apa yang dia cari dari usaha kerjanya itu tidak mencukupi untuk hajat hidupnya. Masih kurang, fakir. Apa hukumnya orang fakir dia berkorban? Hukumnya kalau pada waktu hari raya Idul Adha dia tidak mampu untuk menafkahi keluarganya, anak istrinya dan dirinya sendiri, haram dia untuk berkorban. Tapi kalau pada waktu hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, hari tanggal 11, 12, 13, itu dia mampu untuk menafkahi anak istrinya, maka tetap mendapat pahala sunnah muakkad andai kata dia berkorban. Tapi yang jadi masalah bukan di situ. Yang masalahnya kalau andai kata jauh-jauh hari dia sudah sisihkan uang untuk beli kambing.
memang pendapatan dia satu hari itu cuma 20.000, hanya bisa untuk makan 2 kali sehari semalam, mestinya 3 kali. Tapi nggak cukup uangnya. Ada hidupnya orang seperti itu. Di Aceh pun masih banyak. Masih banyak kita di Aceh seperti itu. Tapi karena dia ingin bisa mengeluarkan sebagian hartanya untuk berkorban, karena keutamaan korban itu luar biasa bagi dirinya, maka termotivasi dia untuk membeli seekor kambing dengan cara dicicil pelan-pelan. Cicilnya bagaimana? Dapat uang 20.000, 5.000 disisihkan untuk kambing. Dapat uang 30.000, tetap 5.000 disisihkan untuk kambing. Dapat uang 15.000, 5.000 tetap disisihkan untuk kambing. Setiap hari dia sisih, hingga dapatlah terkumpul uang 3 juta. Sehingga ketika masuk hari raya Idul Adha seperti hari ini, 19 hari lagi sudah ada uang 3 juta di tangannya. Uang 3 juta tidak mengganggu masalah makan kebutuhan dirinya, karena ini udah asing nih. Ini uang udah asing. Jadi tidak pengaruh. Jadi tidak selamanya orang fakir itu tidak mendapatkan pahala sunnah muakkad ketika dia berkorban. Kenapa? Karena dia udah sisihkan. Ini tidak mengganggu makan saya setiap hari. Karena kenapa? Ini lebih, memang udah lama saya kumpulkan. Udah hampir 1 tahun saya sisihkan uang 5.000 setiap hari. Jadi kalau dalam cara yang dia pakai seperti ini, berarti tidak menyebabkan dia, yaitu hajat hidupnya pada hari raya Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13 tidak terganggu hajat hidupnya, gara-gara yaitu dia berkorban. Berarti dia tidak hutang sana sini. Dia tidak membeli kambing dengan cara berhutang ke sana ke sini. Tapi dengan cara memang yaitu dia punya uang sendiri, tapi dengan cara disisihkan. Kemudian jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita juga sudah mengkaji tentang sunnah bagi orang yang ingin berangkat ke tanah suci Mekah, apakah untuk haji dan umrah, ataukah untuk berbisnis, ataukah untuk urusan politik. Misalkan bukan urusan politik, urusan antar negara. Misalkan dia diplomat, dia itu kerja di KBRI, di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Arab Saudi misalkan. Kebetulan dia harus pergi ke wilayah Mekah, masuk ke tanah suci Mekah, bukan untuk haji dan umrah, tetap sunnah dia untuk menghadiahkan korban ketika masuk wilayah kota Mekah. Kalau dia pergi untuk dagang, demikian juga tetap sunnah untuk berkorban. Kalau dia haji dan umrah, maka lebih jelas lagi hukum kesunnahannya. Kemudian dikatakan di dalam hadis, kenapa bagi haji dan umrah sangat sunnah untuk menghadiahkan korban di tanah suci Mekah? Lil ittiba, karena mengikut perbuatan Nabi. Wa fi sahihaini, maka di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam ahda fi hajjatil wada mi'ah badana. Masyaallah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkorban pada waktu haji wada terakhir beliau melaksanakan ibadah haji. Berapa ekor? Berapa ekor? Pertanyaan, ekor ini berarti ada 3. Ekor onta, ekor sapi, ekor kambing, dan ekor domba. Kira-kira mana yang Nabi korbankan? Yang Nabi korbankan kira-kira mana? Ekor onta apa ekor kambing apa ekor sapi? Sapi. Sejumlah mi'ah, 100 ekor badana, 100 ekor sapi. Kita bilang Nabi miskin. Kita bilang Nabi miskin. Nabi waktu meninggal dunia nggak kurang lebih 6 kali 6 dia punya rumah. Sederhana sekali hidup Nabi. Tapi kalau untuk berkorban di jalan Allah, 100 ekor sapi. 1 ekor sapi 28 juta kita. Nabi pilih yang gemuk, mungkin 30 juta. Kalau 30 juta satu berarti kali 100. Berapa juta? Berapa Nabi korban? Berapa Nabi korban? Kali sendiri, 30 juta kali 10 berarti sama dengan 300 juta. Ya. Berarti 300 juta dikali 10 lagi ya. Dapat berapa tuh? Hah? 3M. 3M. Serius 3M. Nabi korban hari raya haji 3M. Tapi miskin. Dah? Miskin dari sisi harta, dari sisi kehidupan, dari sisi mungkin perbendaharaan rumah, dari sisi mungkin fasilitas dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dari sisi untuk mengumpulkan harta untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, terlebih dalam perkara korban ini, Rasulullah SAW tidak kurang-kurang.
Jadi Nabi memberikan contoh kepada kita, hidup sederhana tapi korban sama kalah orang kaya. Nabi kan kasih contoh ke kita. Kita orang paling kaya, paling apa kita kasih? Satu ekor sapi limosin. Limosin ya? Ya limosin ya. Sapi limosin, sapi Australia tuh, yang gemuk, yang gempal, yang besar sekali badannya. Itu pun kita rasa udah paling hebat kita. Ternyata nggak selevel dengan Nabi. Nabi 100. Dan ini susah kita tiru ya. Mestinya kita tiru. Nabi berdoa dalam hadisnya, Allahumma hsurni fi zumratil masakin. Ya Allah, wafatkan hamba dalam keadaan masuk dalam kelompok orang miskin. Nabi tidak ingin meninggal dalam kelompok orang kaya. Kata Nabi, tahu nggak kalian? Dikumpulkan sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabat, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar, di situ ada Ali bin Abi Thalib, di situ ada Abu Hurairah. Ada juga sahabat yang kaya, ada juga sahabat yang miskin. Nabi katakan, wahai Abdurrahman bin Auf, engkau ini paling terlambat nanti masuk surga, sama seperti saudaraku Sulaiman alaihissalam. Nabi yang paling kaya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Hartanya tidak ada batas, nggak tahu berapa banyak hartanya, nggak sanggup lagi dikira, nggak sanggup dihitung matematika, saking kayanya Nabi Sulaiman. Tapi nanti di akhir zaman beliau yang paling terlambat di antara semua nabi yang masuk surga. Karena kenapa? Karena dia yang paling kaya. Orang paling kaya paling lama dihisab. Ya paling banyak untuk dihitung dia punya. Kalau KPK dihitung itu kan detail kan. Allah lebih detail lagi. Maka Nabi tidak ingin nanti jumpa dengan Allah dihisab terlalu lama. Maka Nabi ingin di dalam wafat dalam keadaan masuk dalam kelompok orang miskin. Sehingga kemudian harta-harta ghanimah hasil rampasan perang dalam peperangan yang Nabi peroleh ketika dibagi sebagai bagian daripada Nabi untuk hasil rampasan perang, itu Nabi wakafkan untuk Baitul Mal. Sehingga Siti Fatimah radhiyallahu anha datang kepada ayahnya Abu Bakar As-Siddiq ketika itu sudah menjadi pengganti Rasulullah sebagai khalifah pemimpin. Ya Amirul Mukminin, wahai ayahku, tolong berikan yaitu satu petak kebun kurma yang merupakan hak ayahku dari hasil ghanimah, hasil harta rampasan perang. Dijawab oleh ayahnya, wahai putri kesayanganku Aisyah, bukan Fatimah ya. Oh bukan, betul Fatimah. Wahai putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata itu masih merupakan hak ayahmu, belum engkau minta, udah aku datang untuk berikan itu untukmu. Tapi ayahmu sudah berwasiat terlebih dahulu bahwa harta itu adalah diberikan untuk umat Islam, maka itu sudah diwakafkan untuk Baitul Mal. Nabi tidak ingin meninggalkan harta. Sedikit sekali yang ditinggalkan kepada Siti Fatimah. Mak rumah, kemudian bejana, tempat untuk tampung air dengan berapa ekor onta saja yang dikasih oleh Rasulullah untuk peninggalan harta warisan kepada Fatimah dan cucu-cucunya Hasan dan Husain. Jadi hidup mereka itu sangat sederhana. Tapi ketika berkorban, bingung kita tengok Nabi berkorban 100 ekor badannya. Setelah 100 ekor yaitu sapi. 100, bukan 5, bukan 10. Jadi ini keutamaan Nabi mengajarkan kepada kita umatnya agar tidak bakhil untuk berkorban. Maka tanda orang kaya yang bakhil, lihat hari raya korban. Itu pula. Orang kaya nampak bakhilnya lihat di hari raya korban. Kalau nggak ada berkorban, bakhil tuh. Pelit. Dia kaya masalahnya. Kalau orang sederhana, orang miskin, apalagi fakir, tidak berkorban, itu anjek ke tandanya. Cik hana mampu. Sederhana, miskin, fakir. Hana berkorban orang haji, yang wajar. Tapi menyona orang kaya di kampung, hana berkorbannya, hana normalnya. Walaupun tidak wajib, tidak berdosa, tapi itu ditanda di dalam agama. Dia masuk dalam kelompok orang yang bakhil. Malun kada nonton ikut. Ton ikut konyo hana sempat. Tapi peng dalam rekeningnya miliar Tapi untuk beli 2 juta saja masih dia sebut yang tahun lalu. Tahun ini enggak. Itu masih